got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai struktur morfologi ikan nila, struktur fisiologi ikan nila, dan struktur anatomi ikan nila. Ikan nila adalah ikan air tawar primadona masyarakat karena mempunyai banyak keunggulan. Ikan ini mudah dibudidayakan, kaya manfaat, dan menghasilkan hidangan lezat bernilai ekonomis tinggi. Keunggulannya antara lain kandungan gizi tinggi dan rasa yang lezat. Asalnya dari Afrika Timur, ikan nila mempunyai tubuh pipi ke arah vertikal dan mulut di ujung hidungnya berbentuk seperti cermin. Ikan nila tergolong dalam kelompok nila yang tidak mengerami telur dan larvanya di dalam mulut. Untuk klasifikasi ikan nila berada di filum Chordata dengan subfilum Vertebrata, kelasnya Osteichthyes, subkelasnya Acanthopterygi, ordonya Percomorphi, subordo Persoidea, famili Silsilidae dengan genus Oreochromis dan spesies Oreochromis niloticus. Ikan nila mempunyai beberapa ciri-ciri fisik seperti jari-jari yang keras, sirip perut bagian dada, penempatan mulut di bagian bawah, dan bentuk yang meruncing. Selain itu, warna tubuh ikan nila yang hitam dan agak pucat merupakan petunjuk lain. Pada nila lokal, penutup insang berwarna putih agak kehitaman atau bahkan kuning, berbeda dengan warna putih pada ikan lainnya. Selanjutnya ada morfologi ikan nila yang terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Nah, pada bagian kepala itu terdapat mulut, mata, insang, lubang hidung, dan otak. Mulutnya itu terletak di ujung depan berbentuk runcing dan dikelilingi oleh bibir tebal. Matanya terletak di kedua sisi kepala dengan tepi berwarna putih. Insangnya terletak di belakang mata ditutupi oleh operkulum. Sedangkan lubang hidung yang kecil terletak di depan mata serta otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Nah, yang kedua pada bagian badan, badannya itu berbentuk memanjang dan pipih ke samping serta memiliki sisik yang besar dan tersusun rapi. Pada bagian ini terdapat garis sisi, sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Nah, garis sisi atau lateral line merupakan suatu sistem saluran khusus yang memanjang di sepanjang sisi tubuh ikan nila. Secara anatomi, garis sisi terdiri dari saluran yang berisi cairan dan dihubungkan oleh sejumlah pori-pori kecil di sepanjang garis tersebut. Fungsi utama garis sisi adalah untuk mendeteksi getaran dan perubahan tekanan air di sekitar ikan melalui pori-pori tersebut. Yang kedua ada sirip punggung. Sirip punggung ikan nila berbentuk memanjang dari bagian kepala hingga mendekati ekor. Sirip punggung ini terdiri dari jari-jari sirip keras di bagian depan dan jari-jari sirip lunak di bagian belakang. Sirip punggung berfungsi untuk menjaga kestabilan dan mengatur arah berenang ikan nila. Yang ketiga ada sirip dada. Ikan nila memiliki sepasang sirip dada yang terletak di belakang tutup insang. Sirip dada membantu mengendalikan pergerakan ikan saat berenang dan berbelok. Yang keempat, ada sirip perut. Ikan nila memiliki sirip perut yang terletak di bagian bawah tubuh ikan dekat dengan kepala. Fungsi utama sirip perut adalah untuk membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas saat berenang. Sirip perut juga membantu ikan untuk berbelok atau berputar saat berenang. Yang kelima, ada sirip anus. Ikan nila memiliki sirip anus terletak di bagian bawah tubuh dekat pangkal ekor. Sirip ini bekerja sama dengan sirip punggung dalam mengatur gerakan ke atas dan ke bawah saat berenang. Yang terakhir, ada sirip ekor. Sirip ekor ikan nila terletak di bagian belakang tubuh ikan pada pangkal ekor. Sirip ekor berfungsi sebagai pendorong utama saat berenang, memberikan daya dorong yang kuat untuk maju ke depan. Dengan menggerakkan sirip ekor ke kiri dan ke kanan, ikan dapat mengubah arah saat berenang. Yang terakhir ada ekor ikan nila. Ekor merupakan bagian tubuh yang terletak di ujung posterior atau ujung belakang ikan nila. Ekor ikan nila berbentuk seperti kipas yang digunakan untuk berenang dan menjaga keseimbangan.
Selanjutnya ada struktur anatomi ikan nila. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ vital bagi ikan nila yang berfungsi untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung ikan nila terletak di rongga badan dekat dengan insang dan dilindungi oleh tulang dada. Secara anatomi, jantung ikan nila terdiri dari serambi tunggal atau atrium dan bilik tunggal atau ventrikel. Serambi berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan bilik bertugas untuk memompa darah menuju ke insang untuk mendapatkan oksigen. Yang kedua ada hati. Hati merupakan organ yang memiliki fungsi vital dalam pencernaan dan metabolisme ikan nila. Hati terletak di rongga perut, tepat di bawah insang dan berdekatan dengan lambung. Secara anatomi, hati ikan nila terbagi menjadi beberapa lobus atau segmen. Fungsi utama hati pada ikan nila adalah memproduksi empedu atau cairan empedu yang disimpan dalam kantong empedu. Empedu ini kemudian dialirkan ke usus halus melalui saluran empedu untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan lemak serta vitamin yang larut dalam lemak. Yang ketiga ada ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi utama pada ikan nila yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh melalui proses pembentukan urin. Ginjal ikan nila terletak di sepanjang rongga tubuh dekat tulang belakang. Secara anatomi, ginjal ikan nila terdiri dari ginjal kepala, pronefros yang berfungsi selama masa larva, ginjal badan, mesonefros yang aktif pada ikan dewasa, dan ginjal ekor, metanefros sebagai unit fungsional utama. Nefron yang terdapat di ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan organ pencernaan utama pada ikan nila yang terletak setelah kerongkongan. Lambung ikan nila berbentuk seperti kantung memanjang yang melebar di bagian bawah. Dinding lambung terdiri dari lapisan otot yang kuat dan lapisan mukosa yang menghasilkan getah lambung atau asam klorida. Getah lambung berfungsi untuk memecah protein dari makanan melalui proses denaturasi dan enzim pepsin. Di dalam lambung, makanan akan dicampur dan dikocok dengan getah lambung untuk memulai proses pencernaan secara kimiawi. Selain itu, kontraksi otot dinding lambung juga membantu mengurai makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang terakhir ada usus. Usus merupakan bagian dari saluran pencernaan ikan nila yang memiliki peran vital dalam proses penyerapan nutrisi. Usus ikan nila terdiri dari dua bagian utama, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus memanjang dari lambung hingga menuju usus besar. Di dalam usus halus terdapat lapisan mukosa yang berliku-liku untuk memperluas permukaan penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Pada lapisan mukosa ini terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan yang mensekresi enzim seperti amilase, lipase, dan protease untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Setelah memulai proses pencernaan di usus halus, sisa makanan akan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar ikan nila relatif lebih pendek dibandingkan usus halus. Pada usus besar, air dan nutrisi sisa akan diserap sebelum akhirnya diekskresikan melalui anus dalam bentuk feses. Dinding usus besar juga mengandung bakteri yang membantu mencerna serat kasar. Selanjutnya ada struktur fisiologi ikan nila yang bernama sistem pencernaan. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yaitu mulut, rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, rektum, dan anus. Proses pengambilan makanan pada ikan nila dimulai di mulut, di mana makanan ditangkap dan dikunyah sedikit oleh gigi. Makanan kemudian bergerak ke esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam lambung, makanan mulai dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Dari lambung, makanan berpindah ke usus. Nutrisi dari makanan yang dicerna diserap melalui dinding usus ke dalam aliran darah. Sisa makanan yang tidak dicerna dan diserap akan diteruskan ke rektum dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus sebagai fases. Yang kedua ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ikan nila terdiri dari insang dan operkulum. Insang adalah organ yang digunakan untuk mengambil oksigen dan air. Operkulum adalah penutup insang yang membantu mengatur aliran air masuk dan keluar dari insang. Ikan nila membuka mulutnya untuk mengambil air yang mengandung oksigen. Pada saat mulut terbuka, operkulum atau tutup insang menutup, sehingga air tidak keluar dari insang. Setelah air masuk melalui mulut, air tersebut akan mengalir melewati insang. Insang adalah organ pernafasan utama pada ikan yang terdiri dari filamen dan lamela insang yang halus. Filamen insang memiliki banyak lamela atau struktur tipis seperti jari yang meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran gas. Oksigen yang terlarut dalam air berdifusi melalui membran tipis pada lamela insang ke dalam pembuluh darah. Ini terjadi karena konsentrasi oksigen dalam air lebih tinggi dibandingkan dengan dalam darah.
Oksigen kemudian diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan dibawa ke seluruh tubuh ikan melalui sistem peredaran darah. Karbon dioksida yang dihasilkan sebagai produk limbah metabolisme di dalam tubuh ikan berdifusi dari darah ke lamela insang dalam kemudian keluar ke air. Setelah terjadi pertukaran gas, air yang sekarang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh ikan melalui operkulum yang terbuka. Yang ketiga, ada sistem reproduksi. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidaya di Indonesia. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan memiliki sistem reproduksi yang cukup kompleks. Sistem reproduksi ikan nila bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini terdiri dari beberapa organ, yaitu gonad, saluran kelamin, dan organ kelamin eksternal. Dan yang keempat ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ikan nila bertanggung jawab untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah pada ikan nila termasuk dalam sistem sirkulasi tertutup dan terdiri dari satu lingkungan. Darah dipompa dari jantung menuju insang melalui arteri insang. Darah yang sudah teroksigenasi kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aorta dan cabang-cabangnya, menyediakan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Setelah oksigen digunakan oleh sel-sel tubuh, darah yang sekarang mengandung karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya kembali ke jantung melalui vena. Dari vena, darah memasuki atrium dan kemudian dipompa ke ventrikel. Selanjutnya, ventrikel memompa darah kembali ke insang untuk mendapatkan oksigen kembali, dan siklus ini berulang terus-menerus. Yang kelima ada sistem saraf. Sistem saraf pada ikan nila berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuhnya. Secara umum, sistem saraf ikan nila terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik dan menghasilkan respon motorik. Otak ikan nila memiliki struktur yang relatif sederhana dibandingkan dengan mamalia, namun tetap memainkan peran penting dalam mengatur perilaku, persepsi sensorik, dan fungsi-fungsi lainnya. Sementara itu, sistem saraf tetap terdiri dari serabut saraf yang menjalar ke seluruh tubuh ikan nila, mengirimkan sinyal-sinyal dari organ sensorik ke otak, serta mengirimkan instruksi motorik dari otak ke otot-otot dan organ-organ lainnya. Sistem ini terdiri dari beberapa organ, yaitu otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan indera. Sistem saraf ikan nila bekerja dengan cara menerima informasi dari lingkungan melalui organ sensorik seperti mata, hidung, telinga, kulit, dan garis lateral. Informasi ini kemudian diteruskan ke otak melalui saraf sensorik. Otak memproses informasi ini dan menghasilkan respon yang sesuai yang dikirim ke otot melalui saraf motorik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.